Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Ihya Ulumuddin. Terakhir masih masalah keutamaan mengajar. Keutamaan mengajar. Yaitu terakhir beliau menjelaskan ini tentang dalil aklinya ya, dalil akli keutamaan ilmu. Maksudnya ilmu itu utama karena sesuatu itu ada yang dicari karena sesuatu itu sendiri atau karena yang lain. Sedangkan ilmu itu dicari untuk dua-duanya. Kesehatan itu dicari untuk yang lain. Dicari untuk yang lain. Karena orang bisa sehat itu bisa kerja, bisa belajar. Uang itu dicari untuk yang lain karena bukan uang itu, tapi untuk karena dia mengantarkan hajat. Kebahagiaan akhirat itu dicari untuk sejati untuk dia sendiri. Sedangkan ilmu itu dicari untuk kedua-duanya. Ya karena ilmu itu sendiri memang menarik, lezat bagi peminat ilmu, dan dia sendiri ilmu itu sendiri mengantarkan kepada tujuan lain yaitu sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Sehingga sesuatu kalau dilihat dari motivasi mencarinya, baik dicari untuk dirinya sendiri atau dicari untuk yang lain atau dicari untuk keduanya, maka yang paling utama adalah yang dicari untuk keduanya. Dan ilmu itu termasuk yang dicari untuk keduanya. Kan gitu. Belum lagi, jadi saya meringkaskan ya, refresh karena ini panjang pembahasannya. Belum lagi kemanfaatan ilmu itu sendiri. Belum lagi dilihat keutamaan ilmu dari segi buahnya. Tadi kan dari segi dicarinya. Dari segi buahnya. Sudah jelas buahnya ilmu. Di dunia mendapat kemuliaan. Di akhirat ya kebahagiaan yang abadi tadi. Buahnya dua-dua. Di dunia ada buahnya sama samaratul ilm. Dan di akhirat. Itu logika kemuliaan untuk ilmu. Kemuliaannya ilmu. Terus gimana ta'alum dan ta'lim? Sudah jelas kata Imam Ghazali. Kalau ilmu itu mulia dengan dasar tadi yang dijelaskan. Berarti ta'allum itu mencari sabab kemuliaan tadi. Berarti manfaat juga. Belajar. Mengajar berarti memberikan satu kemuliaan, kemanfaatan. Berarti dia juga sama. Sebagaimana ilmu itu mulia karena hal yang sudah dijelaskan tadi. Maka ta'allum mencari ilmu juga ikut mulia. Mengajarkan ilmu berarti menurunkan satu kemuliaan, satu yang paling mulia. Maka dia ta'allum dari situ jelas ta'allum dan ta'lim jelas perbuatan yang mulia. Kemudian dijelaskan lagi. Dijelaskan lagi dengan lebih rinci, yaitu apa? Kemarin sudah dijelaskan bahwa tujuan di dunia ini, tujuannya makhluk ini adalah ada urusan din, urusan dunia. Di dunia ini ada urusannya makhluk itu terpusat pada dua. Urusan diniyah seperti sholatnya, ibadahnya. Urusan duniawiyah, bekerjanya dan seterusnya. Jadi dalam hidup dunia itu makhluk itu punya dua maksud, dua tujuan. Din dan dunia. Din, urusan din, haji, zakat, puasa, ibadah, semua termasuk taklim ini urusan din. Itu tidak mungkin berjalan kecuali kalau ditopang dengan dunia. Maka dunia adalah ladang untuk akhirat. Sebagaimana dunia adalah alat untuk menyampaikan kepada Allah bagi yang menjadikan dunia sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Sedangkan urusan dunia tadi, dunia ini, ya kata Imam Ghazali, itu tidak mungkin teratur kecuali dengan profesi dan pekerjaannya penghuni dunia ini, yaitu Bani Adam. Nah, sedangkan profesi Bani Adam itu terpusat pada tiga. Ada profesi yang berupa usul dasar, seperti sandang, profesi yang terkait sandang, pangan, papan. Ini dasar, profesi dasar. Atau profesi yang bersifat penunjang dari yang dasar. Pangan butuh pertanian, pertanian butuh alat bajak. Maka profesi itu membuat alat pembajakan, alat ini. Itu profesi yang menunjang kepada profesi dasar tadi.
Jadi profesi itu 3 kata Imam Ghazali. Profesi dasar, profesi yang dikatakan sebagai muhayyah, penunjang, profesi yang bersifat mutammimah, penyempurna dari dasar tadi. Yang penunjang sudah jelas, ya kan? Penunjang pangan, berarti profesi penunjang pangan itu profesi tentang alat-alat pertanian, itu penunjang pangan, ya kan? Nah, penunjang sandang itu profesi untuk alat tenun, alat pintal sampai jadi benang, benang jadi kain. Nah, penyempurnanya itu kan penunjang. Penyempurnanya itu alat tumbuh, alat masak, alat dapur yang sudah apa? Yang tadi bahan mentahnya tadi berupa tepung dan sebagainya itu diolah di situ. Itu penyempurna. Jadi profesi itu ada 3, ada dasar, ada penunjang, ada penyempurna. Usul, muhayyah, mutammimah. Ya. Nah, itu sama dengan manusia, kata Imam Ghazali. Ya. Sama dengan manusia itu sampai halaman 50 ya kemarin. Iya. Sekarang Al-Thalithah. Maya mutamimatul usul muzayyinah kat-tahni. Yaitu sesuatu alat atau profesi yang bersifat mutammimah, penyempurna. Jadi ada profesi dasar, profesi penunjang, profesi yang bersifat penyempurna. Penyempurna terhadap usul, terhadap profesi yang dasar tadi. Muzayyinah, penghias kepada yang dasar. Katohni, seperti penumbukan gandum sehingga jadi tepung gandum. Ya. Selebnya beras sehingga dipisah dari anunya sehingga jadi beras. Wal khubzi, peragian pembuatan roti. Ini proses untuk membuat roti itu mutammimah, penyempurna dari dasar tadi. Liziro'ah, penyempurna untuk pertanian. Wakal kisoroh, seperti profesi kisoroh. Kisoroh itu mengembalikan putihnya baju. Kisoroh itu. Khiyatoh, ya, profesi penjahit itu penyempurna untuk hiyakah, penyempurna untuk profesi hiyakah, profesi tenun. Kain sudah ditenun, disempurnakan oleh penjahit menjadi baju. Jadi profesi dasarnya itu adalah apa namanya? Profesi dasarnya adalah merubah, memintal tadi itu menjadi benang. Ya, menjadi benang. Kemudian baru dipersiapkan ya, dari pintalan itu tadi al-hiyakah lil malabis ya. Tenunan itu maka al-hilal jawal ghazal taqdumul hiyakah. Beda dia mahaliha. Ya, seperti menciptakan alat pemintal. Itu penunjangnya. Penyempurnanya itu khiyato tadi. Penjahitan baju itu tadi, itu penyempurnanya. Wa dzalika bil idhafati ila qiwami amril alam al-ardi. Dan itu ini profesi tadi bil idhafati kalau disandarkan kepada apa qiwamil alam, kepada berdirinya alam. Bukannya sudah itu belum? Oh ya. Sampai ila qawmi amril alam al-ardi mithlu ajza'i syakhs. Wa mithlu dzalika, dan itu ya, itu tadi profesi-profesi itu hiraf itu tadi kalau disandarkan kepada qiwamu amril alamil ardi, kepada tegaknya perkara yang alam yang ada di bumi ini diibaratkan mithlu ajza'i syakhsi, seperti anggota badan manusia. Bi'aini, sendirinya, anggota manusia itu sendiri. Fa inna ala thalathati adrub, sama sebagaimana profesi tadi dibagi kepada 3 macam. Anggota badan manusia itu menurut fungsinya, menurut penunjang peran dia untuk berlangsungnya metabolisme
tubuh manusia itu terbagi atas 3. Itu apa? Ada yang berupa usul, organ yang pokok, jantung itu organ pokok. Ini profesi kan tadi dibagi 3, ada usul, dasar, penunjang, dan penyempurna. Sama anggota badan pun begitu, seperti anggota badan itu dibagi 3. Ada anggota badan yang sifatnya usul, pokok, seperti jantung, kalkolbi jantung, wal kabid hati, wal dimagi otak. Itu usul, anggota badan yang dasar. Dinamakan a'dha ra'isiyah, anggota badan yang dasar, yang pokok. Wa maqadimatullah, adapun yang melayani anggota badan pokok tadi, kal maidah, seperti lambung, itu pemasak makanan untuk bekerjanya 3 itu tadi. Wal uruk, urat-urat, wasyaroyin, ya. Dan juga apa, sama urat-urat halus, pembuluh darah. Wal asab, pembuluh darah itu lebih tepat aurida ya, pembuluh darah itu. Uruk itu urat. Ya. Syaroyin itu syaraf. Wal asab juga otot. Wal aurida, pembuluh-pembuluh darah. Itu semua fungsinya membantu anggota badan yang pokok tadi. Ya, pembantu. Ketiga, anggota yang sifatnya mukammilah, menyempurnakan tubuh. Laha kepada mukammilah laha, kepada usul, menyempurnakan usul tadi. Muzayyinah laha, menghias kepada usul. Seperti apa? Kuku, ini penghias. Kuku. Asobek, jari, itu penghias. Hajiben, alis, itu penghias. Tapi kuli tali ketakmil tazinun umanabi jarilah. Semua itu ada manfaatnya. Wa asyrafu hadhihi sinat usuluha. Jelas paling mulianya profesi itu adalah profesi yang sifatnya usul. Profesi yang sifatnya pokok itu. Profesi pokok itu ada 4. Sandang, pangan, papan, politik yang mengatur 3 ini. Siasah. Sekali lagi politik seperti yang saya jelaskan kemarin, bukan politik cakar-cakaran, rebutan, bukan itu. Yang saya maksud politik ini bukan itu. Tapi ngurusi urusan umat, itu yang saya maksud siasah. Bukan ngurusi perutnya, bukan ngurusi kursinya, ngurusi partainya, bukan. Yang ngurusi urusan umat, itu yang maksud siasah dalam Islam. Jadi profesi pokok itu 4. Berhubungan dengan sandang, pangan, papan, dan politik. Siasah. Dari usul ini yang paling mulia adalah politik. Karena ngatur semuanya. Ada sandang, ada pangan, ada papan. Tapi nggak ada yang ngatur. Ya kacau balau, ini jalan sendiri, ini jalan sendiri, ini jalan sendiri. Kan gitu. Jadi yang paling mulia dari profesi usul itu ya mana? Asyrafu usulia as-siyasah. Itu. Paling mulianya profesi usul ya. Wa asyrafu hadhihi usuluha ya. Paling mulianya profesi-profesi ini adalah pokoknya sinaat, pokoknya profesi. Yang mana profesi pokok itu yang mana mengatur jalannya alam ini. Mengatur sandang, pangan, papan, dan politik kehidupan masyarakat. Wa asyrafu usulia, sedangkan yang paling mulia di antara usul pokoknya profesi adalah as-siyasatu. Siyasah itu pengaturan bit ta'lifi wal istislah, dengan taklif, merukunkan komponen-komponen masyarakat, dan politik kan mengikat. Pemerintahan itu kan mengikat satu wilayah. Taklif wal istislah, merukunkan dan mengislah. Walidzalika tastad'i hadhihi sina'atu minal kamali. Oleh karena politik itu, siasah itu tadi. Ya pokoknya kalau saya pakai siasah atau politik itu maksud saya itu tadi, bukan jangan belakang kemana-mana.
Ini semua musim baik kampanye. Saya tidak ikut-ikut. Artinya ya itu sudah dikasih akal lah. Sudah kan bisa nimbang mana. Kota bayanal rusdu minal ghai. Sudah jelas. Kecuali kalau IQ-nya jongkok lah itu baru. IQ jongkok salah satunya fulus yang membuat IQ jongkok itu. Sudah habis. Kena fulus habis sudah. Ya. Profesor bisa jadi goblok. Kena fulus itu iya. Betulan. Ya. Walidzalika tastati'u sudah usah terus. Oleh karena itu tastati'u hadis sina'ah. Memerlukan ini profesi siasah tadi yang itu ngatur kebijaksanaan semua kebutuhan masyarakat banyak dari sandang pangan papan. Siasah itu yang ngatur semuanya. Profesi siasah ini memerlukan minal kamal, memerlukan kesempurnaan karena dia harus ngatur. Ya mohon maaf tanpa merendahkan profesi, jangan tukang becak suruh ngatur di mana kamalnya. Itu dia yang profesi siasah ini lihat. Ini bisa jadi pelajaran buat yang sekarang ini. Ya, profesi siasah itu profesi yang bukan main-main, dia memerlukan kesempurnaan, kebijaksanaan. Mimman takaffala biha, dari orang yang mengemban terhadap sina'ah profesi itu. Mala yastadihi, itu ing perkoro ya, maf'ulnya tastadi itu ya, ing perkoro ya, kepada perkara yang la yastadihi, yang tidak diperlukan oleh sairus sina'at, oleh profesi lain kan gitu. Artinya lebih memerlukan kesempurnaan, yang kesempurnaan yang sangat sempurna itu tidak diperlukan untuk menjalankan profesi lain. Untuk bertani ya paling cuma ngerti ilmunya tani, untuk baju ya paling cuma sandang, paling cuma ngerti ilmunya garment kan gitu. Tapi siasah tidak cukup. Ya, orang garment suruh naik jadi siasah tidak ngerti. Ya selama tidak punya pengalaman tidak cukup. Jadi siasah ini butuh kamal, butuh kesempurnaan yang tidak diperlukan oleh profesi yang lain. Paham ya? Yang mudah-mudahan paham, yang dengar juga mudah-mudahan paham. Ini apa yang dimaksud? Ya. Walidzalika yastakdimu la mahalah. Oleh karena itu, ya, memperalat dalam tanda kutip, memperalat, karena memperalat itu konotasinya jelek. Memperalat yastakdim, menggunakan la mahala pasti siapa sohibu hadis sina'ah, pemilik profesi politik ini menggunakan sair sunnah. Dia mempergunakan seluruh para orang-orang ahli profesi lainnya kan gitu. Si politik siasah ini, di bawah siasah ini kan dia komando, dia pemegang komando. Dia menggunakan seluruh profesi itu di bawah dia. Untuk mengatasi semua profesi itu justru dibutuhkan kematangan. Wasiasatu fi istislahil khalqi, dan siasah politik tadi itu mengurusi urusan umat untuk istislahul khalq, untuk memperbaiki kemaslahatan makhluk, wa irsyadihim, dan membimbing makhluk ila thoriqil mustaqim, menuju ke jalan yang lurus, al-munji, yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat, fid dunya wal akhirah, ala arba'i maratib. Ya. Politik, pengaturan makhluk untuk membimbing makhluk supaya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu diemban oleh 4 tingkatan. 4 tingkatan siasah. Apa saja 4 tingkatan siasah itu? Al-ula wa hiyal ulya. Tingkatan siasah yang pertama, dan inilah yang paling tinggi, siasatul anbiya alaihissalam. Siasahnya para nabi, langsung yang bimbing wahyu Allah SWT. Pusatnya pusat. Itu yang bimbing langsung. Siasatnya para nabi. Wa hukmuhum alal khassa wal ammah, dan hukumnya para nabi itu kepada khassa dan ammah, berlaku bagi orang khusus. Keputusan para nabi itu berlaku bagi orang yang khusus dan orang yang umum. Ya. Fi dhahirihim wa batinihim. Baik hukumnya nabi itu berlaku pada orang khusus dan orang umum, dan pada batin mereka dan zahir mereka, karena Allah juga memperlihatkan kepada para nabi apa yang tersembunyi. Maka hukum para nabi itu
Berlaku bagi orang yang khusus dan orang umum, baik bagi yang perkara batin mereka maupun perkara zahir mereka. Fi zahirihim ya. Fi mana? Fi zahirihim ya. Wa batinihim. Ya. Wathaniyah, siasa yang kedua adalah al-khulafa. Siasanya para khalifah. Pemimpin politis, khalifah, raja, sultan, presiden atau sebut apalah khalifah. Itu siasa kedua setelah para anbiya. Para khalifah. Wal muluk, para raja. Wasalatin, para sultan, penguasa. Yang mana memenuhi syarat-syarat pemimpin. Ya, jadi orang yang bijaksana, mukmin muslim, dia berakal sehat, bijaksana dan seterusnya. Ya. Para sultan. Wa hukmuhum 'alal khassa wal amma jami'an. Hukum para sultan ini berlaku baik bagi orang khusus, ulama, kiai, baik bagi rakyat umum, orang awam. Tapi ala zahirihim faqat. Hukum para penguasa ini cuma menghukumi zahir. Penguasa tidak diminta menghukumi batinnya orang, dia dah tahu. Kalau nabi zahir dan batin, karena nabi juga diberitahu oleh Allah. Tapi hukumnya penguasa cuma pada zahir. Tidak bisa pada batinnya orang, niatnya orang. Ya kan? Jami'an. Al-khassa wal amma jami'an lakin ala zahirihim. Berlaku bagi orang khusus dan orang umum secara keseluruhan, akan tapi atas zahir mereka saja. La ala batinihim, bukan atas batinnya mereka. Ya. Wasalita, yang ketiga, al ulama billah wa bidinih. Siasah yang ketiga, siasah peringkat pertama siasahnya para nabi, siasah peringkat kedua siasahnya para khalifah dan sultan dan muluk, raja. Siasah yang ketiga itu tempatnya para ulama, ulama billah wa bidinillah. Ulama yang kenal Allah dan kenal agamanya. Bukan yang kenal agamanya saja. Kalau kenal hukum agama saja dia tidak arif billah, tidak mengenal Allah, hanya nggak takut sama Allah, hukum ini dibuat mainan. Makanya beliau katakan billah wa bidinih, alim billah wa bidinillah. Kenal kepada Allah dan kenal kepada alim terhadap agamanya Allah. Itu hukama. Mereka yang disebut alladzina hum warathatul anbiya, mereka itu yang disebut sebagai pewaris para nabi. Mereka mewarisi ilmu dan hikmah dari para nabi. Mewarisi hakikat dan syariat dari para nabi. Bukan hanya hakikat, bukan hanya syariat saja. Tapi hakikat dan syariat. Hukmuhum ala batinil khassa faqat la yartafi fahmul amma ila sifat minhum. Hukum mereka pada batin orang khusus saja. Tidak terangkat layar tafi, sebab tidak terangkat kepahaman orang awam untuk istifadah, untuk ngambil manfaat dari mereka. Ya. Wahel mali ali radhiyallahu. Ya. Jadi hukum mereka cuma kepada batinnya orang khusus, para ulama arif billah dan bidinillah ini. Makanya yang ngaji itu sedikit. Karena yang dekat sama ulama billah wa bidinillah ini orang yang khusus. Nggak payu di ngaji kayak gini di orang awam. Nggak payu. Nah, itu siasanya ulama billah wa bidinillah. Ya. Wala tantahi quwatuhum ila tasarruf fi dhawahirin bil ilzam wal mana, dan tidak sampai kekuatan ulama billah bidinillah untuk tasarruf, untuk bertindak pada zahirnya orang umum. Ya, pada zahirnya orang umum, untuk ilzam dan mana, untuk mengharuskan mereka dan mencegah mereka dari sesuatu. Ulama billah bidinillah teriak-teriak untuk mewajibkan dari dengar sama orang awam. Nah, yang keempat ini al-mu'adz, para pemberi wejangan. Itu siasa yang keempat setelah ulama billah bidinillah. Siasa yang keempat al-mu'adz, para pemberi wejangan. Wa hukum ala bawatinil awam faqat. Hukumnya para pemberi wejangan
tabligh yang menyampaikan secara umum kepada orang awam. Ya kadang ulama bid'ah juga wa'az juga kadang-kadang. Ya, apalah sebutlah muballigh, dai, pokoknya wa'az. Bahasanya sini wa'az, para pemberi wejangan. Ya. Sebab ini kan penghususan saja ya. Kalau tidak penghususan ini maka ulama bid'ah kadang-kadang juga wa'az. Ya. Hukum ala bawatinil awam. Hukum mereka cuma berlaku pada batinnya orang awam, fakot saja. Mereka kasih ujangan, siraman rohani sampai ke batinnya pendengar. Nggak bisa para wa'az ini memenjarakan orang yang homer, bisa nggak langsung dipenjara? Ini nggak bisa. Karena mereka cuma menghukumi batinnya orang awam. Dapat siraman rohani, sadar. Orang awam itu sudah, sampai situ saja. Zahirnya tidak bisa mereka bertindak. Yang bertindak ya yang berwenang. Yang bertindak pada zahirnya orang awam itu tadi para sultan itu zahirnya orang awam. Kalau wa'ad itu cuma batinnya saja. Batinnya orang awam. Nah, idealnya empat ini harus jalan. Nabi sudah tidak ada. Pewarisnya ulama bid'ah wa bidinillah tadi. Sama sultan dari jalan. Sama wa'ad dai-nya jalan. Kalau empat-empatnya yang satu ngalor satu ngidul, ya hancur pesena telur. Satunya ngalor satunya ngidul dari empat ini. Ya. Mana? Watina al-faqar. Wa syabati siyasil bab ar-rubah ifadatul ilm. Nah itu. Puncaknya di sini. Paling mulianya dari siasat yang 4 setelah kenabian adalah memberi manfaat berupa ilmu. Itu di antara 4 yang paling mulia itu al-alim billah wa bidinillah. Itu. Kenapa? Karena mereka pewaris para nabi dan nubuah ya. Setelah, tentu yang paling mulia kenabian. Setelah kenabian adalah ifadatul ilm. Yang paling mulia itu tadi cuma diurutkan 1, 2, 3 karena sultan itu dianggap lebih berkuasa untuk zahirnya orang awam. Dia punya power untuk melaksanakan. Nah, ulama kan tidak bisa ngecek orang, tidak bisa borgol orang. Ulama tidak bisa. Ya. Mereka berkuasa dari sisi itu. Tapi paling mulianya dari 4 ini adalah kenabian nabi. Setelah kenabian kata beliau ifadatul ilm. Yang paling mulia dari siasa yang 4 ini adalah ifadatul ilm, memberi manfaat berupa ilmu. Wallahu alam. Nanti kita lanjutkan tentang itu. Sirrul Fatihah.